Birokrasi rumit dan krisis energi, Eropa tak lagi menggiurkan untuk berbisnis. Di tengah sanksi dan pasokan gas Eropa menipis, Rusia cetak keuntungan tertinggi penjualan LNG. Kapal tanker Rusia berisi LNG tiba di Spanyol. Putin melawan sanksi AS. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, Uni Eropa kehilangan daya tariknya bagi bisnis dengan banyaknya perusahaan yang memilih untuk memindahkan bisnisnya ke lokasi lain. Hal itu dianggap kantor berita Jerman DPA mengutip rancangan makalah ekonomi oleh Komisi Eropa. Laporan tersebut mencatat bahwa hanya 4 dari 50 perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini yang berasal dari Eropa. Uni Eropa kehilangan daya tariknya bagi bisnis dengan banyaknya perusahaan yang memilih untuk memindahkan bisnisnya ke lokasi lain. Hal itu diungkapkan kantor berita Jerman DPA mengutip rancangan makalah ekonomi oleh Komisi Eropa. Laporan tersebut mencatat bahwa hanya 4 dari 50 perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini yang berasal dari Eropa. Laporan tersebut mencatat bahwa antara tahun 2008 dan 2021, hampir sepertiga dari apa yang disebut perusahaan rintisan unicorn yang didirikan di Uni Eropa memindahkan kantor pusat mereka ke luar negeri, sebagian besar ke Amerika Serikat atau AS. Unicorn adalah perusahaan swasta yang bernilai lebih dari 1 miliar US dollar dan seringkali berfokus pada teknologi tumbuh sangat cepat dan menarik banyak investasi. Dengan menetapkan standar industri baru melalui kemajuan teknologi, para unicorn ini diyakini akan menguntungkan perekonomian pada tingkat makro. Beberapa unicorn terkemuka yang didirikan di Eropa, tetapi kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke AS, adalah perusahaan fintech Swedia Klarna, UiPath yang didirikan di Rumania yang mengkhususkan diri dalam proses robotik, dan layanan streaming musik Swedia Spotify. Draft dokumen tersebut menyoroti harga energi yang tinggi secara struktural di Eropa, yang 2 hingga 3 kali lebih tinggi daripada di AS, sebagai salah satu kelemahan utama dalam daya saing ekonomi blok tersebut. Pabrik-pabrik di Eropa pernah menjadi kebanggaan benua ini, simbol kemajuan, inovasi, dan kekuatan ekonomi. Namun, kini simbol-simbol yang menjulang tinggi itu menunjukkan keretakan yang dalam dan mengkhawatirkan. Lini perakitan Jerman tersendat-sendat. Pabrik baja menjadi dingin. Seluruh industri goyah, seakan-akan akan runtuh. Tanda-tanda peringatan ada di mana-mana. Namun, tingkat penuh dari krisis ini masih belum diketahui oleh banyak orang. Inilah kebenarannya, mimpi industri Eropa hancur dengan cepat, dan dampaknya dapat membentuk kembali tidak hanya Eropa tetapi juga ekonomi global. Apa yang ada di balik keruntuhan ini? Seberapa buruk situasi ini? Apakah hal ini akan terus terjadi? Mari kita uraikan. Bayangkan menjalankan pabrik yang bergantung pada harga energi yang stabil. Sekarang bayangkan harga tersebut berlipat ganda, 3 kali lipat, atau bahkan lebih buruk, hampir dalam semalam. Itulah yang terjadi di Eropa. Guncangan harga gas dari tahun 2022 tidak hanya memudar tetapi juga bermutasi menjadi ancaman jangka panjang. Pabrik-pabrik yang dulunya ramai dengan produktivitas kini dihantui oleh melonjaknya biaya. Reuters melaporkan bahwa lonjakan harga energi terus memberikan tekanan pada industri-industri, terutama industri berat seperti kimia, baja, dan otomotif di Jerman, jantung Eropa.
Seluruh sektor mempertanyakan apakah mereka dapat bertahan hidup. Energi tidak hanya mahal tetapi juga menjadi tidak dapat diandalkan. Pabrik-pabrik tidak dapat beroperasi karena ketidakpastian hasil produksi. Pemotongan produksi, penutupan pabrik, dan kehilangan lapangan kerja menjadi ancaman nyata. Bagian terburuknya, tidak ada perbaikan mudah yang terlihat. Dorongan Eropa untuk energi bersih seharusnya menjadi kisah penebusan. Namun, bahkan di sini keretakan terlihat. Ambil contoh Northvolt, raksasa baterai asal Swedia yang dipuji sebagai kisah sukses Eropa. Kini, Northvolt menjadi studi kasus frustrasi, yang menunjukkan bagaimana perusahaan ini berjuang dengan biaya tinggi dan persaingan ketat. Northvolt telah berubah menjadi kisah peringatan bagi Eropa. Rencana industri hijau, impian Uni Eropa untuk mendominasi energi bersih, menghadapi kenyataan. Biaya tinggi, persetujuan lambat, dan persaingan ketat dari AS dan Tiongkok. Jika bahkan Northvolt sedang berjuang, apa artinya bagi perusahaan-perusahaan kecil yang mencoba bertahan hidup? Industri baja Eropa juga berada di ambang kehancuran. Baja adalah tulang punggung industri manufaktur, mulai dari mobil, konstruksi, hingga mesin. Namun, industri baja menghadapi badai sempurna, biaya energi tinggi, impor murah, dan permintaan yang menurun. Pabrik-pabrik tutup, pekerja diberhentikan, dan para pemimpin berjuang keras mencari solusi. Tanpa tindakan cepat, Eropa bisa kehilangan bagian inti dari basis industrinya. Ketika pabrik-pabrik tersebut tutup, membangunnya kembali bukanlah hal yang mudah. Konsekuensinya adalah hilangnya lapangan kerja besar-besaran dan melemahnya ekonomi. Industri otomotif Eropa, yang telah lama menjadi simbol keunggulan teknik, kini menghadapi masalah serius. Kombinasi mematikan dari persaingan tarif dan melonjaknya biaya produksi menghantam sektor ini. Tarif baru mengancam ekspor, sementara kendaraan listrik murah dari Tiongkok membanjiri pasar. Produsen Eropa seperti Volkswagen dan Stellantis terjebak dalam tekanan ini. Jika industri otomotif Eropa goyah, jutaan pekerjaan bergantung pada keseimbangan. Rantai pasokan Eropa juga rentan. Krisis baru-baru ini memperjelas hal ini. Pandemi memperlihatkan betapa rapuhnya jaringan manufaktur, dengan penundaan dan kekurangan yang mengganggu segala sektor, mulai dari elektronik hingga farmasi. Saat ini, perang di Ukraina dan ketegangan dengan Tiongkok menambah risiko baru. Ketergantungan Eropa pada impor bahan utama seperti semikonduktor dan tanah jarang dapat melumpuhkan industri. Jika gangguan terus berlanjut, pabrik tidak dapat beroperasi tanpa pasokan yang stabil. Satu hambatan saja dapat menghentikan seluruh lini produksi. Ketergantungan Eropa pada mitra global adalah bom waktu yang terus berdetak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Penurunan industri bukan satu-satunya masalah di Eropa. Kekeringan juga menjadi ancaman serius. Meningkatnya biaya dan persaingan global mengancam keberlangsungan para petani di Eropa. Kurangnya keberhasilan di sektor pertanian berarti berkurangnya bahan baku untuk industri seperti makanan, produksi makanan, pengemasan, dan transportasi. Perjuangan yang dialami sektor pertanian ini semakin melemahkan tulang punggung ekonomi Eropa. Pabrik-pabrik yang tutup menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaan. Mata pencaharian masyarakat Eropa membutuhkan tindakan segera untuk mencegah PHK massal. Industri seperti baja, otomotif, dan energi telah mengurangi jumlah pekerja pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jika PHK terus berlanjut, Eropa menghadapi gelombang pengangguran yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ini bukan hanya soal angka di lembar kerja, ini menyangkut orang-orang nyata dan keluarga-keluarga nyata. Eropa pernah memimpin dunia dalam kemajuan teknologi, mulai dari inovasi manufaktur hingga penelitian yang inovatif. Namun, tren yang mengkhawatirkan kini mulai terlihat. Mesin inovasi Eropa kehilangan tenaga, sementara Amerika Serikat dan Tiongkok terus melaju dengan investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, robotika, dan manufaktur canggih. Eropa mulai tertinggal. Menurut Politico, benua ini menghadapi berbagai hambatan, seperti birokrasi yang rumit, pengambilan keputusan yang lambat,
dan kurangnya modal ventura untuk mendukung perusahaan rintisan serta inisiatif penelitian. Kurangnya inovasi ini mengancam posisi Eropa di pasar global. Tanpa teknologi mutakhir, pabrik-pabrik Eropa tidak dapat meningkatkan produktivitas atau bersaing dengan industri global. Bahkan, pekerja Eropa berisiko digantikan oleh sistem otomatis yang lebih murah dan lebih efisien dari kawasan lain. Jika Eropa gagal menutup kesenjangan inovasi ini, Eropa bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya secara permanen. Pabrik-pabrik akan menjadi seperti museum teknologi yang ketinggalan zaman, menjadi pengingat nyata akan peluang yang hilang. Komitmen Eropa untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 adalah ambisius dan penting, tetapi transisi hijau ini membawa biaya yang tinggi bagi industri. Dorongan untuk dekarbonisasi memaksa pabrik-pabrik merombak operasional mereka, berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih, dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Meskipun tujuan ini mulia, pelaksanaannya terbukti sulit dan mahal. Banyak perusahaan, terutama di sektor yang membutuhkan banyak energi seperti baja dan kimia, tidak mampu menanggung beban biaya tinggi untuk infrastruktur energi terbarukan dan regulasi emisi. Hal ini menciptakan dilema besar, bagaimana tetap ramah lingkungan tanpa membuat pabrik-pabrik gulung tikar? Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok terus memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dan regulasi yang lebih longgar. Jika keseimbangan ini tidak segera ditemukan, tujuan lingkungan Eropa yang mulia justru dapat mempercepat kemerosotan industrinya, bukan menyelamatkannya. Krisis industri di Eropa bukan hanya tentang energi, biaya, atau persaingan global, ini juga merupakan krisis kepemimpinan. Lanskap politik di Eropa terpecah-pecah. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki prioritas masing-masing, dan kerjasama di tingkat regional seringkali berjalan terlalu lambat untuk mengatasi masalah yang mendesak. Kurangnya strategi ekonomi yang kohesif membuat industri-industri di Eropa berada dalam ketidakpastian. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mengeluarkan inisiatif berani seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk mendukung sektor manufaktur mereka. Namun, respons Eropa terhadap tantangan ini terfragmentasi dan lamban. Tanpa adanya kepemimpinan yang tegas dan strategi bersama, industri Eropa berada dalam bahaya kehilangan daya saing globalnya. Industri-industri di Eropa dibiarkan berjuang sendiri. Rencana investasi tertunda, pabrik-pabrik tutup, dan lapangan kerja hilang. Eropa membutuhkan visi bersatu yang jelas untuk mengatasi tantangan industrinya. Namun, hingga saat ini, visi tersebut tampaknya hilang. Jika para pemimpin Eropa tidak segera bertindak, basis industri benua ini akan terus terkikis, dan kekuatan ekonominya pun akan ikut melemah. Dampaknya bisa sangat dahsyat. Seluruh sektor industri bisa hilang, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan, dan pengaruh Eropa di panggung global akan menyusut. Eropa yang melemah tidak hanya merugikan masyarakatnya sendiri, tetapi juga mengganggu perdagangan global, melemahkan aliansi internasional, dan memberi kekuatan lebih besar kepada negara-negara pesaing. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Mimpi industrialisasi Eropa kini berada di ujung tanduk. Tanda-tandanya jelas terlihat, biaya produksi meroket, investasi tersendat, dan para pemimpin tampaknya tidak bertindak cukup cepat. Dunia sedang mengamati apakah Eropa dapat mengumpulkan kepemimpinan, inovasi, dan visi yang diperlukan untuk menyelamatkan masa depan industrinya. Ini bukan hanya masalah Eropa. Keruntuhan industri di sini akan mengirimkan gelombang kejut melalui rantai pasokan, ekonomi global, dan pasar internasional. Waktu terus berjalan, dan jika tanda-tanda ini diabaikan, warisan industri Eropa mungkin hanya akan menjadi masa lalu, bukan masa depan. Selanjutnya adalah birokrasi yang juga menjadi masalah karena meningkatkan biaya dan mempersulit proses pendirian dan pemeliharaan bisnis, menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan berkembang dengan cepat. Selain itu, menurut laporan tersebut, produktivitas di Uni Eropa atau seberapa banyak nilai tambah yang diciptakan oleh 1 jam kerja telah menurun dan jauh tertinggal dari AS. Laporan tersebut juga merinci
kekurangan pekerja yang berkualifikasi di blok tersebut, yang mencegah pasar internal Eropa mencapai potensi penuhnya. Mengomentari laporan tersebut, anggota Parlemen Eropa, Markus Ferber, mengatakan laporan tersebut harus dilihat sebagai seruan untuk bertindak bagi para pembuat kebijakan Uni Eropa yang menekankan urgensi penerapan reformasi struktural. Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah daya saing harus menjadi tema utama dalam pekerjaan komisi di masa mendatang. Ada resiko hilangnya kemakmuran yang signifikan. Mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, juga memperingatkan bahwa Uni Eropa sangat membutuhkan perombakan ekonomi besar-besaran untuk mendapatkan kembali daya saing dan mencegah penurunan lebih lanjut. Draghi menekankan perlunya investasi substansial dalam inovasi untuk menutup kesenjangan dengan AS dan China, memperkirakan bahwa hingga 800 miliar euro atau sekitar 820 miliar US dollar per tahun atau sekitar 5% dari PDB Uni Eropa mungkin diperlukan. Komisi Eropa diperkirakan akan mengajukan proposal legislatif utama pada akhir Februari untuk mengatasi tantangan ekonomi saat ini dalam blok tersebut. Eropa diproyeksikan akan meningkatkan impor gas alam cair atau LNG untuk memenuhi target pengisian penyimpanannya untuk tahun ini. Karena persediaan gas menipis dengan cepat, menurut sebuah laporan dari MUFG dan dilansir dari The Wall Street Journal. Eropa diproyeksikan akan meningkatkan impor gas alam cair atau LNG untuk memenuhi target pengisian penyimpanannya untuk tahun ini. Karena persediaan gas menipis dengan cepat, menurut sebuah laporan dari MUFG dan dilansir dari Wall Street Journal. Laju penipisan persediaan pada musim dingin ini jauh lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu, dengan rata-rata penarikan harian sekitar 350 juta meter kubik, dibandingkan dengan 220 juta meter kubik per hari pada tahun lalu. Data dari Gas Infrastruktur Europe menunjukkan bahwa penyimpanan Uni Eropa saat ini sudah 64% penuh, menandai penurunan lebih dari 15% dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Para analis di MUFG memprediksi bahwa persediaan gas Eropa akan mengakhiri musim dingin dengan 34% penuh. Untuk memenuhi target pengisian 90% penyimpanan Uni Eropa sebelum dimulainya musim dingin berikutnya di bulan Oktober 2025. Eropa perlu mengimpor sekitar 30% lebih banyak LNG secara tahunan, kata para analis. Dalam hal harga patokan TTF Belanda saat ini diperdagangkan 1,7% lebih rendah pada 46,22 euro per megawatt jam. Meningkatnya permintaan impor LNG untuk mengisi kembali persediaan gas yang menipis dapat mempengaruhi dinamika harga di pasar energi di masa depan. Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa membeli volume gas alam cair atau LNG dari Rusia dalam jumlah yang sangat besar tahun lalu. Meskipun mereka telah berjanji untuk berhenti mengkonsumsi bahan bakar dari negara
yang terkena sanksi tersebut pada tahun 2027. Mengutip data dari perusahaan analisis energi Restart Energy, meskipun terjadi penurunan signifikan dalam impor gas pipa dari Rusia karena konflik Ukraina dan sabotase pipa Nord Stream pada September 2022, Uni Eropa terus membeli LNG Rusia dalam jumlah yang sangat besar. Bahan bakar yang didinginkan hanya sebagian yang menjadi sasaran sanksi terbaru yang diberlakukan oleh blok tersebut. Restart Energy menunjukkan bahwa tanker LNG yang membawa 17,8 juta ton gas super dingin Rusia berlabuh di pelabuhan Eropa tahun lalu, mewakili kenaikan 2 juta ton dibandingkan dengan tahun 2023. Perusahaan analitik energi ini merilis data tak lama setelah Ukraina menghentikan transit gas pipa Rusia melalui wilayahnya ke blok tersebut. Kiev membatalkan kontrak transit 5 tahunan dengan raksasa energi Rusia Gazprom pada akhir 2024, menghentikan aliran gas alam dari Rusia ke Rumania, Polandia, Hungaria, Slovakia, Austria, Italia, dan Moldova. Pasokan LNG Rusia ke blok tersebut tidak hanya tumbuh, tetapi juga mencetak rekor tertinggi, menurut Jan-Erik van Rij, seorang analis gas di Restart Energy, dikutip dari Russia Today, Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan bahwa Rusia melampaui Qatar sebagai pemasok LNG terbesar kedua di blok ini pada tahun 2024 di belakang Amerika Serikat. Menurut Van Rij, Uni Eropa membeli 49,5 miliar meter kubik atau BCM gas Rusia melalui jaringan pipa tahun lalu dan 24,2 BCM LNG, dan sebagian diantaranya diekspor kembali ke negara-negara lain. Outlet tersebut juga mengutip data dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau PREA yang menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah, tetapi mencerminkan tren keseluruhan ekspor LNG Rusia yang melonjak. Menurut PREA, impor LNG Uni Eropa dari Rusia melonjak 14% dari tahun ke tahun pada 2024, menjadi 17,5 juta ton bernilai 7,5 miliar US dollar atau setara 122 triliun rupiah. LNG Rusia ditawarkan dengan harga diskon kepada para pemasok alternatif. Tanpa adanya sanksi yang dikenakan pada komoditas ini, perusahaan-perusahaan beroperasi demi kepentingan mereka sendiri dan membeli lebih banyak gas dari pemasok yang paling murah. Perkiraan terbaru ini melebihi perhitungan terbaru dari Bloomberg, mengatakan pengiriman LNG terikat dengan Uni Eropa dari Rusia telah melonjak menjadi 15,5 juta ton pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2020 ketika blok tersebut mengimpor sekitar 10,5 juta ton bahan bakar. Sebuah kapal tanker gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG yang membawa kiriman dari Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terpantau mendarat di Spanyol dan memanfaatkan jeda waktu sebelum tindakan hukuman tersebut berlaku. Sebuah kapal tanker gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG yang membawa kiriman dari Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atau AS terpantau mendarat di Spanyol dan memanfaatkan jeda waktu sebelum tindakan hukuman tersebut berlaku.
Kapal tanker Cool Rover yang dimuat di pabrik ekspor LNG Portofaya milik PJSC Gazprom di Rusia Barat Laut bulan lalu saat ini berlabuh di terminal impor Hulva di Spanyol. Menurut data pelacakan kapal yang dikumpulkan oleh Bloomberg, Portofaya termasuk di antara sejumlah entitas yang tercantum akhir pekan lalu dalam sanksi terbaru dan paling agresif Washington terhadap sektor energi Rusia. Uni Eropa mencatatkan impor gas alam cair atau LNG dari Rusia dalam volume tertinggi sepanjang tahun 2024, meskipun sebelumnya berjanji untuk menghentikan konsumsi energi dari negara yang terkena sanksi tersebut pada 2027. Menurut laporan The Guardian yang mengutip data dari Rystad Energy, langkah ini menunjukkan kontradiksi antara retorika dan praktik energi UE. Meskipun impor gas pipa dari Rusia menurun drastis akibat konflik di Ukraina dan sabotase jalur pipa Nord Stream pada September 2022, LNG dari Rusia tetap mengalir deras ke Eropa. Data Rystad Energy mencatat sebanyak 17,8 juta ton LNG Rusia tiba di pelabuhan Eropa pada 2024, meningkat 2 juta ton dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terjadi meski Ukraina menghentikan transit gas pipa Rusia ke UE pada akhir 2024, setelah mengakhiri kontrak 5 tahun dengan Gazprom. Langkah tersebut memutus aliran gas dari Rusia ke negara-negara seperti Romania, Polandia, Hungaria, Slovakia, Austria, Italia, dan Moldova. Jan-Erik van Rijn, analis gas dari Rystad Energy, menyebut pasokan LNG Rusia ke UE mencapai level rekor, bahkan melampaui Qatar sebagai pemasok terbesar kedua setelah Amerika Serikat. UE mengimpor 49,5 miliar meter kubik gas pipa dari Rusia pada 2024, ditambah 24,2 miliar meter kubik LNG, sebagian diantaranya diekspor ulang ke negara lain. Menurut data dari Center for Research on Energy and Clean Air, impor LNG Rusia oleh UE meningkat 14% secara tahunan pada 2024 menjadi 17,5 juta ton, dengan nilai mencapai 7,32 miliar euro atau 7,5 miliar AS$. Vaibhav Raghunandan, analis Rusia di CREA, menjelaskan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh harga LNG Rusia yang lebih murah dibandingkan pemasok alternatif. Tanpa sanksi pada komoditas ini, perusahaan bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri dengan membeli gas dari pemasok termurah. Estimasi ini melampaui data Bloomberg yang melaporkan pengiriman LNG Rusia ke UE mencapai 15,5 juta ton pada 2024, meningkat signifikan dibandingkan 10,5 juta ton pada 2020. Meskipun UE telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia, peningkatan impor LNG ini menunjukkan tantangan besar dalam mencari alternatif yang terjangkau di tengah krisis energi global. Ada periode penghentian yang diizinkan untuk transaksi dengan fasilitas Portofaya hingga 27 Februari. Menurut pemberitahuan dari Departemen Keuangan tertanggal 10 Januari. Pembeli memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang tercakup dalam periode ini atau sampai kapan periode ini berlangsung. Sanksi baru tersebut merupakan upaya terbaru AS untuk mencegah pembeli LNG menerima impor dan membayar Rusia untuk bahan bakar tersebut, yang pada akhirnya membatasi kemampuan Moskwa untuk terus mendanai perangnya di Ukraina. Pasar akan memantau dengan seksama apakah pengiriman ini akan terus berlanjut setelah periode penghentian produksi berakhir. Impor tersebut menggambarkan bagaimana Eropa masih bersedia mengambil LNG dari Rusia untuk memenuhi permintaannya akan bahan bakar pemanas dan pembangkit listrik, meskipun ketegangannya makin dalam akibat perang di Ukraina. Pasokan LNG Rusia ke Eropa mencapai rekor tahun lalu. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk like,
share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.